Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rega Fahmi Ilmi dengan NIM 6670220014 dari kelas 4C Ilmu Pemerintahan. Tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Perbandingan Sosial dan Politik, di mana saya akan menjelaskan terkait sistem pemerintahan, kepartaian, dan sosial budaya. Yang saya ambil adalah negara Thailand dan juga negara Inggris. Nah, sistem pemerintahan yang pertama adalah dari negara Thailand, di mana dari negara Thailand sendiri yaitu menganut sistem monarki konstitusional, di mana menurut Lipjard, monarki konstitusional adalah sistem pemerintahan hibrida yang menggabungkan unsur-unsur monarki dan demokrasi. Dalam sistem ini, raja atau ratu masih memiliki beberapa kekuasaan, tetapi kekuasaan tersebut dibagi dengan badan legislatif dan eksekutif yang dipilih secara demokrasi. Nah, Lipjard juga berpendapat bahwa monarki konstitusional dapat menjadi sistem pemerintahan yang stabil dan efektif. Mengapa? Karena raja atau ratu dapat memberikan rasa konstitusionalitas dan legitimasi. Sementara badan legislatif dan eksekutif sendiri dapat mewakili rakyat menjalankan pemerintahan sehari-hari. Nah, untuk konstitusional adalah sistem pemerintahan di mana raja atau ratu sebagai kepala negaranya, tetapi kekuasaan dibatasi oleh konstitusional dan undang-undang. Dalam sistem ini, rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dan dalam pemerintahan melalui wakil-wakil mereka di bidang legislatif. Raja atau ratu biasanya memiliki peran seremonial dan bertindak sebagai penasihat bagi pemerintah. Nah, yang perlu dicatat dalam hal ini adalah bahwa terdapat variasi dalam cara penerapan sistem monarki konstitusional di berbagai negara. Beberapa negara memiliki raja atau ratu dengan kekuasaan yang lebih besar daripada yang lainnya. Untuk negara Thailand sendiri, kepala negaranya yaitu Bhumibol Adulyadej atau Rama ke-9, di mana dia adalah kepala negara yang berkuasa sejak 1948. Raja dianggap sebagai simbol persatuan nasional dan perlindungan agama Buddha. Nah, selanjutnya adalah kekuasaan eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri dan kabinetnya. Perdana Menteri dan kabinet adalah Perdana Menteri yang dipilih oleh parlemen yang biasanya dari partai mayoritas. Perdana Menteri memimpin kabinet yang bertanggung jawab dan kebijakan dan administrasi negara. Kabinet yang terdiri dari menteri-menteri yang mengepalai berbagai departemen pemerintahan. Untuk parlemennya sendiri atau sistem kepartaiannya terdiri dari dua kamar, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau Lower House dan Senat atau Upper House, di mana Dewan Perwakilan Rakyat atau Lower House terdiri dari 500 anggota dipilih langsung dalam pemilihan umum setiap 4 tahun. Sistem pemilih proporsional dan juga memiliki peran utama dalam membahas dan meloloskan undang-undang. Nah, meloloskan undang-undang, menyetujui anggaran negara, dan juga mengawasi kinerja pemerintah. Sedangkan untuk Senat atau Upper House adalah di mana terdiri dari 250 anggota dan 150 ditunjuk oleh raja, 100 dipilih secara tidak langsung. Untuk masa jabatannya sendiri yaitu 6 tahun. Nah, memiliki peran dalam merevisi konstitusional dan merujuk ke hakim Mahkamah Konstitusi. Untuk lembaga kekuasaan lainnya seperti Mahkamah Konstitusi yang bertugas mengawasi konstitusional, undang-undang, dan menyelesaikan sengketa pemilihan umum. Nah, Badan Pemeriksaan Keuangan sendiri yaitu di mana yang bertugas mengawasi keuangan negara. Dan ada juga Ombudsman, di mana yang bertugas sebagai menerima dan menyelidiki keluhan masyarakat terhadap tindakan pemerintah. Yang selanjutnya yaitu sistem kepartaian, di mana sistem kepartaian yang dianut oleh negara Thailand adalah sistem kepartaian multipartai dengan berbagai partai politik yang bersaing dalam pemilihan umum. Di negara Thailand sendiri ada dua partai utama, yaitu Partai Pheu Thai
Partai untuk Thailand, yaitu di mana partai ini terdiri dari partai populis yang didukung oleh masyarakat pedesaan di utara dan di timur laut. Sedangkan partai yang satu yaitu Partai Demokrat, di mana partai ini adalah partai konservatif yang didukung oleh kelas menengah perkotaan di selatan. Selanjutnya dari kedua partai tersebut ada partai lain yang juga memiliki peran atau signifikan dalam sistem kepartaian yang ada di Thailand, yaitu salah satunya adalah Partai Bum Thai atau Partai Pro Militer dan juga Partai Future Forward, di mana partai ini adalah partai liberal yang populer di kalangan anak-anak muda. Selanjutnya untuk sosial budaya sendiri di negara Thailand mengenai agama. Agama di negara Thailand sendiri adalah mayoritas beragama Buddha Triveda, dan negara minoritas di sana yang terdiri dari Islam, Kristen, Hindu dan juga Taoisme. Sementara untuk budaya di Thailand seperti budaya di Thailand dipengaruhi oleh dari beberapa negara lainnya seperti negara India, Cina dan juga negara tetangga yang dekat dengan negara Thailand. Nah, untuk nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi oleh negara Thailand adalah hormat kepada yang lebih tua, kesopanan dan juga gotong royong. Nah, tradisi atau festival penting yang masih dilestarikan oleh negara Thailand sendiri, diantaranya yaitu seperti ada festival Songkran, di mana festival Songkran adalah festival tahun baru yang diadakan di negara tersebut. Selanjutnya ada yang namanya Loi Kraton, di mana festival ini bisa dinamakan sebagai Festival Lampion, di mana di situ masyarakat berkumpul di sebuah tempat yang kemudian menyalakan sebuah lampion yang untuk diterbangkan bersama-sama. Selanjutnya ada Maka Buca, di mana festival ini dilaksanakan pada hari Purnima Buddha. Nah, itu merupakan beberapa sosial budaya yang ada di negara Thailand. Sementara untuk bahasa dari negara Thailand sendiri, yaitu bahasa resminya bahasa Thailand, dan bahasa minoritas yang ada di Thailand adalah bahasa Melayu, bahasa Lao dan juga bahasa Cina. Nah, untuk seni dari Thailand sendiri terdiri dari meliputi seni pahat, seni lukis dan juga beberapa seni lainnya. Nah, di sini saya akan sedikit menyebutkan beberapa masakan yang merupakan salah satu dari bagian sosial, di mana masakan dari Thailand yang dengan cita rasa pedas, asam manis dan gurih. Nah, contoh dari masakan Thailand sendiri seperti Pad Thai, Tom Yum Goong dan juga Som Tam. Nah, catatan untuk yang perlu diingat dalam sistem kepartaian dan juga pemerintahan yang ada di Thailand adalah sistem politik Thailand masih dalam proses transisi dan perkembangan, di mana negara Thailand sendiri adalah negara yang memang bentuknya kerajaan dan juga belum dikatakan sebagai negara maju. Thailand juga merupakan salah satu di negara ASEAN yang berada di Asia Tenggara. Untuk budaya yang ada di Thailand itu merupakan kaya dan beragam dengan tradisi dan nilai-nilai yang unik, karena memang negara Thailand masih dipengaruhi oleh negara-negara lainnya yang berada dekat dengan negara Thailand. Selanjutnya yaitu Inggris. Untuk negara Inggris sendiri, saya sedikit menjelaskan sistem pemerintahan kepartaian juga budaya yang ada di negara Inggris. Untuk sistem pemerintahan sendiri, Inggris adalah negara monarki konstitusional dengan sistem parlementer. Berbeda dengan Thailand yang hanya menggunakan sistem monarki konstitusional. Sementara Inggris yaitu menggunakan sistem monarki konstitusional dengan menggunakan sistem parlementer. Untuk monarki konstitusional sendiri adalah merupakan sistem perpaduan unik antara tradisi dan juga demokrasi.
Nah, dalam sistem ini raja atau ratu tetap sebagai kepala negara, namun perannya lebih seremonial dan juga simbolis. Kekuasaan politik yang sesungguhnya dipegang oleh parlemen dan perdana menteri yang dipilih oleh rakyat. Di sini saya lagi-lagi mengambil dari salah satu ilmuwan yaitu Lipjard, di mana ahli politik Belanda ini membedakan dua jenis monarki konstitusional, parlementer, dan semi presidensial. Nah, sementara dalam sistem parlementer, Perdana Menteri memiliki peran yang sentral dan juga bertanggung jawab kepada parlemen, di mana untuk sistem pemerintahan di Inggris sendiri, sistem pemerintahannya yang memegang adalah Perdana Menteri. Sementara untuk kekuasaan yang tertinggi adalah kepada seorang raja atau ratu. Nah, di sisi lain, sistem semi presidensial sendiri adalah membagi kekuasaan eksekutif dan juga presiden antara perdana menteri. Kemudian menurut saya akan sedikit menjelaskan mengenai monarki. Menurut John Locke dalam karyanya yaitu Two Treatises of Government, di mana Locke mengkritik mengenai monarki absolut dan juga menganjurkan pemerintahan konstitusional. Dia juga berpendapat bahwa semua orang memiliki hak alami atas hidup, kebebasan, dan juga harta bendanya. Untuk pemerintahan, menurut John Locke sendiri adalah harus didirikan dengan persetujuan rakyat dan juga harus tunduk pada hukum. Di mana yang John Locke juga menyebutkan terkait monarki konstitusional yang menurutnya dapat menyeimbangkan kekuasaan raja dan hak-hak rakyat. Untuk di negara Inggris sendiri, kekuasaan dipegang oleh seorang ratu atau raja. Nah, untuk ratu atau raja Inggris sendiri yang sebelumnya dipegang oleh Ratu Elizabeth II adalah sebagai kepala negara, namun perannya sebagian besar bersifat seremonial, di mana maksud dari sifat seremonial sendiri adalah seorang ratu atau raja bisa hanya menghadiri seperti undang-undangan tertentu, dan hanya sementara untuk sistem pemerintahannya sendiri itu dipegang atau dipegang secara dipegang oleh perdana menterinya. Nah, ratu memiliki beberapa kewenangan penting seperti menunjuk perdana menteri, menyetujui undang-undang, dan juga membubarkan parlemen. Nah, untuk sistem parlemen sendiri di negara Inggris terdiri dari 2 kamar atau House of Commons, Dewan Perwakilan Rakyat, yang terdiri dari 650 anggota yang dipilih langsung dalam pemilihan umum setiap 5 tahun sekali. Berbeda dengan kita yang dimana kita dipilih secara untuk anggota parlemen sendiri itu dipilih berdasarkan sistem pemilihan atau demokrasi secara langsung, sama namun sedikit berbeda. Selanjutnya yaitu sistem pemilu, di mana sistem pemilu yang dilakukan di Inggris yaitu dengan menggunakan sistem pemilu first past the post, atau calon dengan suara terbanyak di setiap daerah pemilihan memenangkan kursi, dan juga memiliki peran utama dalam membahas yang kemudian selanjutnya yaitu meloloskan undang-undang, menyetujui anggaran negara, dan juga mewarisi kinerja pemerintah. Nah, selain itu juga ada yang ada di negara Inggris sendiri yaitu House of Lords, di mana House of Lords sendiri adalah dewan kebangsawanan yang terdiri dari sekitar 800 anggota, di mana dari anggota ini merupakan anggota keturunan dan anggota yang dirujuk oleh ratu atas saran perdana menteri. Kemudian untuk masa jabatannya sendiri itu berbeda dengan House of Commons, di mana Dewan Perwakilan Rakyat itu dipilih setiap 5 tahun, sedangkan
Dewan Kebangsawanan itu masa jabatannya tidak terbatas. Berarti secara tidak langsung bahwa masa jabatannya ini bisa diturunkan kepada generasi selanjutnya. Kemudian yaitu peran dalam parlemen kebangsawanan sendiri yaitu merevisi undang-undang, meninjau kebijakan pemerintah dan juga lainnya. Di sini saya sedikit menjelaskan terkait Perdana Menteri dan juga Kabinet, di mana Perdana Menteri sendiri adalah kepala pemerintahan dan dipilih oleh partai politik yang memiliki kursi terbanyak di House of Commons. Perdana Menteri ini adalah orang yang dipilih dari partai politik yang memiliki kursi dengan suara terbanyak yang ada di House of Commons. Sementara Perdana Menteri adalah memimpin kabinet yang bertanggung jawab atas kebijakan administrasi negara. Berarti kabinet ini juga terdiri dari menteri-menteri yang mengepalai berbagai departemen pemerintahan. Dari menteri-menteri ini yang kemudian akan dikepalai oleh Perdana Menteri. Selanjutnya saya sedikit menyinggung terkait lembaga kekuasaan lainnya seperti Mahkamah Agung yang bertugas mengawasi sistem peradilan dan menafsirkan undang-undang, dan juga Komisi Pemilihan Umum Independen. Nah, Komisi Pemilihan Umum Independen sendiri yaitu di mana yang bertugas dalam bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilihan umum yang adil dan jujur. Sementara untuk kepartaian dari negara Inggris adalah sistem multipartai dengan beberapa partai politik yang bersaing dalam pemilihan umum. Di negara Inggris sendiri ada dua partai yang utama, yaitu partai konservatif, di mana partai kanan tengah yang umumnya didukung oleh kelas atas dan juga pengusaha. Biasanya partai ini adalah partai yang memiliki dominan, di mana dari anggota partai sendiri yang merupakan dari kalangan kelas atas dan juga kalangan pengusaha. Kemudian partai selanjutnya adalah partai buruh, di mana partai kiri tengah yang umumnya didukung oleh kelas pekerja dan juga serikat buruh. Secara otomatis, partai buruh ini merupakan partai yang mewakili suara-suara pekerja dan juga serikat buruh. Seperti halnya di Indonesia yang ada yaitu partai PSI atau juga selanjutnya yaitu partai yang signifikan. Nah, untuk partai yang signifikan sendiri ada yaitu Partai Liberal Demokrat. Nah, untuk Partai Liberal Demokrat sendiri yang berfokus pada isu-isu seperti hak-hak sipil dan lingkungan. Partai Nasional Skotland dan juga selanjutnya ada Partai Nasional Skotlandia. Nah, untuk Partai Nasional Skotlandia ini sendiri yaitu partai nasionalis yang ingin Skotlandia merdeka dari Inggris. Selanjutnya yaitu Partai Wales, di mana Partai Wales sendiri yaitu partai nasionalis yang ingin Wales mendapatkan otonomi yang lebih besar dari Inggris. Nah, di sini selanjutnya yaitu sosial budaya. Nah, untuk nilai-nilai sosial yang ada di Inggris sendiri adalah individualisme, di mana orang-orang Inggris umumnya menghargai kemandirian dan juga privasi. Selain itu juga kesopanan. Nah, nilai kesopanan di Inggris adalah orang Inggris terkenal dengan kesopanan dan juga rasa hormatnya terhadap orang lain. Selanjutnya ada yaitu humor, di dalam dari orang-orang Inggris sendiri memiliki selera humor yang kering dan juga suka menyindir. Sementara untuk tradisi yang ada di Inggris sendiri yaitu afternoon tea, di mana tradisi ini merupakan minum teh di sore hari dengan cemilan, di mana orang-orang biasanya kumpul dengan keluarga atau kerabatnya yang sambil dibarengi dengan minum teh di sore hari dan juga cemilan. Kemudian yaitu pubs, di mana tempat orang Inggris berkumpul untuk minum dan juga bersosialisasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu Boxing Day, di mana Boxing Day ini adalah hari libur setelah Natal
dan dirayakan dengan berbagai kegiatan seperti berburu rubah dan juga menonton sepak bola. Di sini ada beberapa catatan, di mana yang pertama yaitu adalah sistem politik dan budaya Inggris telah berkembang selama berabad-abad dan juga terus berkembang hingga saat ini. Di mana negara Inggris sendiri adalah negara yang bisa dikatakan negara maju. Dengan berbagai kemajuannya, Inggris bisa unggul karena memang negara Inggris sendiri terkenal dengan kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja atau ratu. Kemudian yang kedua yaitu budaya Inggris memiliki variasi regional dengan tradisi dan dialek yang berbeda dengan bagian negara lainnya. Mungkin cukup sekian sedikit penjelaskan terkait sistem pemerintahan, sistem kepartaian juga sosial budaya dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.